less than 1% people in the world gitu ya learn about waste. Kalau kita bicara circular economy juga kita lihat dulu linear ekonomi kita udah stabil belum. Sebenarnya tadi ada yang menarik tuh definisinya, Ibu. Degradable waste and Okay. low degradable waste gitu, non degradable waste yang mudah busuk dan tidak mudah busuk gitu. Hampir semua perencanaan kota di Indonesia awalnya ya itu seperti kayak bikin rumah nggak bikin WC, bikin kota nggak bikin TPA. Indonesia ini kan seperti sorga yang terbentang aja ya. Betul. Sudah indah sendiri. Iya. Tapi kalau kita nggak bangun toilet yang bagus, Iya. ini jadi investasinya akan turun ya Bu ya. Bersama Hadupi Indonesia bersih. Selamat datang di Recycle Talk, channel pertama di Indonesia yang membahas tentang isu pengelolaan sampah dan daur ulang. Nah, kali ini saya Heri Samandra dan Mas Arik akan membawa acara kali ini tentang kebersihan adalah investasiku. Pada hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang legend juga dalam Betul banget, Pak Heri. ilmu pengolahan sampah di Indonesia, yaitu kita perkenalkan Ibu Sri Bebasari yang biasa dipanggil dengan Bu Enci ya. Bu Enci, betul. Iya. Nah, mungkin Arik ada ya mau mulai dengan Bu Enci apa nih kira-kira nih? Ya, sebelumnya selamat datang Bunda Enci di Recycle Talk Hadupi. Dan terima kasih banyak Bun sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukannya. Nah, mungkin boleh nih Bunda dan Pak Heri ya. Kita kenalan lebih lanjut dengan Bunda Enci. Boleh dong Bun diceritakan kepada sobat Hadupi di sini kira-kira apa profil Bunda, latar belakang maupun kegiatan sehari-hari Bunda. Silakan Bun. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa ya. Ini Pak Heri, Pak Erik. Arik? Mas Arik. Arik, Pak Heri ya. Ya, sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, cuman karena dipanggil ke sini terus suruh bicara. Enggak lah, kita wajib belajar ini kepada expert pengolahan sampah di Indonesia ya Pak ya. Benar. Ya, orang sering bertanya sejak kapan sih, kenapa sih mau mendalami sampah ini? Karena kan masih jarang lah ya gitu ya. Betul. Orang yang benar-benar belajar mengenai sampah ini. Masih tabu ya pengolahan sampah ini terkadang. Masih suka diketawain. Ngapain sih ngurus sampah sekolah tinggi-tinggi? Belum populer gitu. ya Bunda ya. Iya, jadi sejarahnya ya dulu memang saya kuliahnya di ITB itu kan teknik penyihatan. Nah, sekarang namanya teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Nah, kebetulan di Indonesia saat itu satu-satunya jurusan yang ada kuliah sampah. Itu mungkin baru 2 SKS sih waktu itu. Jadi kalau di teknik penyihatan itu kan utamanya air minum, air kotor, udara, dan persampahan. Iya, air bersih Iya, air gitu-gitu bersih. Bunda ya. Dan sampah tuh baru 2 SKS. Tapi saya kok udah mulai seneng ya kalau suruh nulis, suruh apa tuh saya biasanya topiknya mengenai sampah gitu. Nah, begitu saya lulus, kebetulan juga saya kerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi itu tahun 80 sampai 2005 ya. Di BPPT Di ya Bunda. BPPT 25 tahun. Oh. Nah, tiba-tiba saya suruh diminta untuk menjadi ketua tim peneliti gitu, kelompok peneliti yang tentang sistem pengolahan sampah. Jadi kelompok yang utamanya tuh sistem perkotaan. Nah, ada yang bagian sampah, bagian air gitu kan. Iya. Masuk ke BPPT di bidangnya analisa sistem. Ini juga sesuatu lah, analisa sistem kan jarang juga ya orang yang tahu gitu ya bidang itu. Malah lengkapnya tuh ORSA, Operation Research and System Analysis. Jadi not only engineering, bukan hanya jadi tukang insinyur. Jadi saya disitu akhirnya belajarlah jadi sistem analis khusus pengolahan sampah. Dan tugas saya pertama itu justru waktu itu sebenarnya dari presiden langsung. Waktu masih Pak Harto ya. Jadi suatu saat presiden itu kedatangan gubernur DKI waktu namanya Pak Cokro Pranolo tahun 80. Di mana Pak Cokro Pranolo itu baru pulang dari Singapura. Pak, saya dari Singapura kok bisa bersih. Nah, Jakarta sama Singapura itu kan mirip ya. Dan ternyata di Singapura itu salah satu sistem pengelolaannya itu sampah dibakar, waste incineration plant, di mana hasil sampingannya tuh listrik. Waste to energy ya. Waste to energy itu udah kayak mall kayak gitu ya.
saya pingin gimana ya Jakarta bisa seperti itu. Tapi nah ini bagusnya waktu Gubernur Pak Cokro Purnomo mengakui, tapi kami di DKI itu tidak punya capability, kemampuan untuk membuat studinya. Itu tahun berapa itu, Bu? 80. 80. 42 tahun yang lalu. 42 tahun yang lalu. Udah lama Tugas Lama juga Pak ya. Iya. Tugas Oke. pertama kan. Nah, terus kata presiden waktu itu, ya udah nggak apa-apa, nanti saya minta Menristek, Menteri Riset dan Teknologi Pak Habibie ya waktu itu, untuk membantu DKI membuat studinya. Jadi dia namanya pre-feasibility study lah ya, tentang waste incineration plant yang kita sebut incinerator gitu kan. Nah, akhirnya ke Menristek. Nah, Menristek itu kan kepala BPPT juga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jatuhlah tugasnya ke tim saya. Gitu loh Pak. Ya udah, terus apa ya, berarti wah kalau gitu kan kita belum tentu sama Singapura sampahnya. Waktu itu kan masih pikir wah kita basah, di sana kering, padahal itu bukan itu ternyata. Nah, akhirnya saya mulai penelitian tentang komposisi sampah, karakteristik sampah, bedanya apa dengan Singapura. Nah, ternyata salah satunya bukan hanya komposisi fisik tetapi karakteristik. Nah, kalau kita mau bikin waste to energy atau waste incineration plant, namanya instalasi pembakaran sampah gitu ya. Karakteristik yang diteliti itu nilai kalor, kadar air dan kadar abu. Nah, jadi selain dan itu pertama kali orang Indonesia membuat data pertama tentang komposisi sampah. Dan itu penting Bu ya untuk membuat insinerasi ya sebelumnya ya. Kalau komposisi fisik tuh misalnya sampah basah, sampah daun berapa, sampah kertas berapa. Apa tuh Bu color value-nya? Enggak, komposisi. Oh, komposisi jenis-jenisnya ya. Dulu kan namanya organik, padahal ternyata secara ahli kimia negur saya organik sama anorganik itu salah karena kertas, plastik itu juga sebenarnya organik ya. Jadi sampah yang mudah busuk, sampah yang tidak mudah busuk, logam dan lain sampai detil gitu kan. Akhirnya kita punya komposisi. Salah satu saya masih ingat bahwa sampah makanan kita tuh atau yang kita sebut dulu organik tuh 79% misalnya. Terus yang lainnya plastik tuh 10%, sekarang udah 15%. Itu pertama kali data yang kita buat orang Indonesia yang bikin. Saya nyempling di TPS jam 2 malam gitu karena jam 7 pagi ke laboratorium supaya kadar airnya nggak menguap, jadi saya harus fresh gitu harus kan. langsung diteliti. Nah, di laboratorium kadar air, kadar abu sama nilai kalor, dan saat itu belum ada laboratorium yang punya alat itu. Akhirnya kita beli, kita hibahkan ke DKI, ke laboratorium DKI, keluarlah nilai kalor, kadar air, kadar abu. Ternyata nilai kalor kita, kadar air, kadar abu itu juga tidak terlalu beda dengan Singapura. Masih masuk ke range. Jadi secara teknologi sih sebetulnya tidak terlalu masalah. Nah, tapi kenapa sampai 42 tahun belum satu pun ada gitu kan? Itu pertanyaannya. Iya, saya juga kaget. Ternyata sudah lama studi mengenai insinerasi ini di Indonesia ya. Dimulai dari tahun 80 tadi Bunda ya. Iya. Wow. Itu intinya apakah masalah komposisi sampahnya kita beda sama Singapura? Ternyata apa sebenarnya, Bu? Bukan teknologi. Sekali lagi akhirnya ketemulah, akhirnya saya belajar terus. Kalau bicara sampah ternyata tidak bisa hanya bicara teknologi, ternyata ada 5 aspek. Oh, ada banyak aspeknya aspek Bunda. peraturannya, kelembagaan, kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, baru aspek teknologi. Dan kalau kita cari teknologi aja ya akhirnya nggak jalan-jalan karena yang 4-nya ini kan belum. Nah, kayak Singapura tuh peraturannya udah jelas, pendanaan udah jelas, peraturan kelembagaan, sosial budaya, pendidikan juga udah jelas. 5 aspeknya udah ada gitu. Di sana tuh bayar kebersihan aja sekitar $20 per bulan. Nah, kemudian biaya untuk ngelolanya pemerintah keluar sekitar 7, kalau dijutain mungkin sekitar 2 jutaan lah per ton. 2 juta per ton pengolahannya. Iya, dari mulai kumpul sampai olah, angkut, pengolahan sampai disposal. Karena meskipun bisa ke incineration plant, memang dia bisa nelen gitu sampai 90%, yang 10%-nya kan residu ya. Tapi udah berupa abu. Nah, abunya yang ke landfill. Sebenarnya tadi ada yang menarik tuh yang disampaikan definisinya, Ibu. Sebenarnya di pengolahan sambil sampah, minum boleh ya? Iya, boleh, Bun. Ternyata di pengolahan sampah itu hanya 2 sebenarnya karakter yang ada, yaitu
yang terdekomposisi dan tidak terdekomposisi ya, kira-kira gitu, Be. Ya. Jadi bukan organik, anorganik. Yang mudah busuk dan yang tidak. Dan tidak ya. mudah busuk. Ya. Jadi aslinya degradable waste and low degradable waste gitu, non degradable waste yang mudah busuk dan tidak mudah busuk gitu kan. Iya. Oke ya. Saya juga baru ngeh loh, Pak loh. Iya. Plastik juga kan ada rantai karbonnya ya, Iya, padahal. plastik kan juga Organik sebenarnya. organik karena Organik. rantai karbon kan. Cuman Iya. yang satu terurainya cuman bisa sehari, sejam, yang ini ratusan tahun gitu. Makanya ada teori gimana supaya nggak ratusan tahun, dia bisa 2 tahun, bisa setahun yang dikembangkan degradable itu kan. Iya. Iya. Jadi sobat Adobe ini harus clear dulu nih bahwa karakteristik sampah itu bukan organik dan anorganik Anorganik. sebenarnya ya, yang tepatnya Yang gitu. tepat ya, betul. Walaupun sekarang udah populer ya, Iya. tapi sebenarnya degradable, terurai dan non degradable. Non degradable atau low degradable, Low degradable. yang Degradable. mudah membusuk dan tidak mudah Mudah membusuk. Tidak mudah Jadi sehingga kan kita pengumpulan pengangkutannya kan beda. Iya, betul. Kalau yang mudah membusuk kita harus tiap hari kan angkut. Tapi yang tidak mudah membusuk kan bisa seminggu sekali lain-lain. Jadi kesananya kan beda. Iya. Gitu. Nah, ini ilmu pertama nih, pelurusan istilah. Iya, betul, Dan Pak. itu juga termasuk saya harus ngaku dosa karena saya juga termasuk yang mempopulerkan dulu Organik dan anorganik. Padahal itu udah umum banget, Pak ya, di masyarakat, dan Iya. masyarakat Umum, mengetahuinya organik, itu. anorganik. Betul, dan itulah dinamisnya, saya belajar terus ya. Oh, ternyata saya salah gitu kan. Dan sekarang pelan-pelan juga saya harus Klarifikasi. Kita Dan ngaku lah. klarifikasinya di podcast kita ya. Eksklusif. Eksklusif di Baru Recycle di Talk. sini, baru di sini ya. Baru di sini, betul. Oke, betul. kita lanjut, Bu. Nah, itu kan Ini ilmu mahal ya. Iya. Nah, Terima kasih banyak, Bunda. itu kan Ibu tadi cerita ya, tahun 80, 42 tahun lalu ke Singapura dan lihat Singapura sudah bagus dalam sistem pengolahan sampahnya. Nah, itu ketika dibawa ke Indonesia, bagaimana tanggapan, apa yang terjadi setelah Ibu menyampaikan itu ke pemerintah ya? Ya. Nah, apa langkah-langkah yang terjadi setelah itu? Ya itu teknologi itu sebetulnya belajarnya nggak sulit lah ya, karena contohlah teknologi mobil mau di Perancis mau di Jerman di mana di kita sama aja, paling yang ganti-ganti kan elektroniknya aja ya. Nah tapi ternyata tadi begitu kita tahu bahwa ini perlu dana sekian modal, jadi sekarang aja kalau mau bangun incineration plant itu untuk 1.000 ton per hari itu mungkin sekitar 1,5 triliun ya investasi. Operasionalnya sekitar 700-600 ribu per ton. Nah, per rumahnya itu jatuhnya bisa sekitar 200 ribu per bulan misalnya. Nah, sementara itu untuk data itu kan gak gampang. Berapa sih sekarang DKI punya, sehingga kalau mau pemerintah pusat bantu berapa persen, dan itu kan susah ya untuk data seperti itu. Kadang-kadang ada juga orang tidak mau terbuka lah ya, jadi masalah pendanaan. Terus kemudian juga secara teknologi, secara teknis, kalau kita membangun incineration plant, pengumpulan pengangkutannya juga harus sudah yang sustain gitu. Misal kalau kita janji 1.000 ton ya 1.000 ton kan per hari, harus ada jaminan kan supply. Tapi kalau kita masih pakai landfill, ya sekarang 100 ton, besok 500 kan nggak masalah. Tapi kalau udah pakai mesin kan mau nggak mau harus ada supply ini. Continue ya, Bu. Continuous, dan itu harus dijamin dulu. Kemudian alat angkutnya pun harus nggak bisa lagi truk terbuka atau truk pasir, harus kompakter atau kontainer. Itu kan harus berubah. Hitungannya juga nggak sederhana sebenarnya, karena kita bicaranya unit cost, rupiah per ton. Orang bilang bisa truk terbuka seolah-olah lebih murah daripada kompakter karena investasinya ya. Padahal secara unit cost, rupiah per tonnya mungkin lebih murah yang kompakter. Iya, karena sampah yang diangkut bisa lebih banyak, Bunda ya. Iya. Karena kan terkompak ya. Iya. Dan time and motion study-nya. Misalnya kalau truk terbuka kita bisa loading 4 orang 1 jam gitu kan. Iya. Nah, itu saya belajar dari teman saya ahli ekonom. Jadi waktu itu saya punya tim bukan hanya engineer aja, ada ekonom, ada dokter, ada sosiolog gitu. Nah, saya diajarin teman yang ekonom, apa sih bedanya unit cost sama itu, kan saya kan tukang insinyur nggak ngerti. Akhirnya dia umpamakan gini loh, kayak beli sepatu lah gitu. Ada sepatu yang harganya 100.000, ada sepatu yang harganya 1 juta. Mana yang lebih mahal gitu. Belum tentu yang 1 juta lebih mahal. Karena apa?
Kadang 1 juta bisa 5 tahun nih sepatu. Bener. Yang 100.000 nih cuma sebulan. Iya. Jadi perharinya kan unit, ya per unit cost-nya unit ya. cost Iya, gitu loh. benar-benar. Jadi Nah. truk terbuka tuh mungkin bisa 700.000 per ton misalnya. Tapi yang kompakter mungkin bisa 500.000 per ton. Bener. Iya. Kemudian kalau kita loading ini bisa 1 jam. Kalau pakai kompakter ini mungkin cuma 10 menit. Iya. Jadi walaupun investasinya mahal Pak Heri ya, Iya. tapi kan operasionalnya itu bisa ditekan ya. Justru bisa lebih murah daripada makanya kalau bicara pendanaan bicara unit cost. unit cost-nya. Tidak hanya Oke. bicara. Benar. Nah, itu yang seperti itulah orang kadang-kadang masih, saya sendiri kan juga bukan ekonom ya, tapi terus akhirnya oh iya ya, dan itu nggak gampang menjelaskan Dan membuat sadar ke pemerintahnya. iya, terus kenapa harus bayar dan lain-lain. Ya Nah, artinya kan ketika kita memilih teknologi ya tadi seperti tahun 80 udah tercetus ide untuk insenerator, tapi nggak segampang itu juga ya, karena Betul. juga harus membuat sistemnya saya lihat ya. Iya. Karena pabrik begitu kita memutuskan kapasitas inseneratornya sekian, supply-nya harus continue. Harus continue. Itu datanya juga harus jelas. Kemudian biaya yang dibutuhkan berapa. Nah, kalau itu bisa terjadi semua, baru kita bisa memutuskan membangun teknologi dengan teknologi itu ya. Nah, kalau itu belum ada berarti belum bisa di ini. Dan apakah itu tantangannya dahulu? iya, dan satu lagi ya, ya mohon maaf banget ya, salah satu yang di luar kemampuan kita, pergantian pejabat itu juga mempengaruhi ya. Begitu kita udah sini terus ganti misalnya gubernurnya, dan saya udah 10 gubernur yang DKI kan. Oh, oke. Nah itu kan suka balik lagi ya. Konsistensi kebijakan. Iya kan, harusnya kan pejabat baru atau pejabat lama tuh menjadi penasehat pejabat baru, gubernur lama menjadi penasehat gubernur baru. Kita kan enggak ya. Itu tidak berkelanjutan gitu, Bun. Termasuk kita juga kadang-kadang presiden pun begitu ya. Jadi dari tidak mulai berkesinambungan ya. iya, kebijakan. jadi kaderisasi itu. Jadi sehingga kita yang jadi partner. Jadi maju mundur ya. Sustainability-nya tuh susah. Iya, Jadi keberlanjutan suatu kebijakan. iya, gitu dan ya. ini mudah-mudahan lah ya. Ya kan idealnya kaderisasi ya. Karena master plan persatu penting banget. Selain kita master plan kota. Ya. Iya. Nah, itu master plan persampahan terus 20 tahun ke depan. Saya belajar akhirnya karena dulu masih belum diperdakan. Jadi harus diperdakan. Kalau cuman pergub atau perwali kota begitu ganti gubernur kan bisa Berubah lagi. Kenapa harus 20 tahun ke depan Bu kalau membuat memang master kalau plan? perencanaan itu rata-rata kan 20 tahun. Kalau kita belajar perencanaan kota pun rata-rata kan 20-25 tahun. Dan ternyata di sampah pun kalau kita mau bisnisnya dengan pihak ketiga ya, itu kontraknya tuh harus kontrak panjang. Jangka panjang ya. Yang pertama mungkin untuk populasi juga udah makin bertambah. Iya, kalau zaman dulu kan ada GBHN, ada Repolita gitu kan. Iya. Per 5 tahun gitu Terus kan. dari aspek bisnisnya juga ya. Iya. Ya bisnis aja kadang-kadang minimal kalau kita dikontrak minimal kalau bisa 5 tahun ya, karena kita juga kadang-kadang ke bank grace period 5 tahun ya. Jadi perencanaan itu biasanya 20 tahun ke depan, penduduk juga kan 20 tahun ke depan seperti apa gitu kan. Terus kira-kira tantangannya apa lagi Bu dalam pengolahan sampah? Kenapa Indonesia masih maju mundur dalam membuat perencanaan pengolahan sampah yang matang ya, boleh bilang gitu ya? Apakah ada kendala SDM juga kita? Ya, jadi saya cerita juga ini tadi cerita yang tadi saya di Jakarta pertama kali dapat tugas seperti itu ya. Akhirnya jadilah saya memimpin suatu kelompok peneliti itu. Terus akhirnya kan saya dikursusin, sekolahin kemana-mana lah ya. Ada ke Jepang, ada ke Jerman, kemana. Nah salah satunya yang buat saya merupakan suatu suatu sejarah lah buat saya. Pada saat saya tahun 84 tuh saya dikirim ke Jepang. Itu dari mulai Sabang sampai Merauke dari Fukuoka sampai dari Sapporo sampai Fukuoka. Jadi keliling nih. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kebetulan waktu itu di BPPT ada program namanya Indonesian Japan Scientific Forum namanya ya. Kita di sana dengan menteri perindustriannya, dengan menteri health and welfare-nya gitu kan. Antara menteri dengan menteri. Nah, saya jadi salah satu program yang dijalankan.
Ya itu saya ketemu profesor, ketemu wali kota, ketemu kepala dinas kebersihan, mungkin 10 kota, 12 kota dari Sabang sampai Merauke, sampai panitianya Ibu gara-gara Ibu nih saya sampai. Wah, berarti banyak sekali tuh Bu Iya, ilmu dari yang Sapporo tuh paling utara sampai Fukuoka paling selatan. Jadi sampai lupa kotanya apa aja ya. Ternyata salah satu yang saya dapat tadi pada saat saya ketemu kepala dinas kebersihan Tokyo, beliau udah sepuh sebetulnya waktu dan terkenal. Ya dia mengatakan seperti itu, memberi semangat ke saya bahwa pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan mulia gitu, pengelolaan sampah. Iya. Karena masih jarang orang yang belajar benar tentang waste management ini gitu. Dia bilang tadi karena less than 1% people in the world gitu ya learn about waste. kurang dari 1%, Pak. Waduh. Orang langka lah pokoknya. Di dunia lagi ya. Iya. Di dunia. That 100% people in the world Ya, betul. produce the waste gitu kan. 100%. Dan di Indonesia mungkin baru 0, terus saya ngalamin juga masih jarang ya, lulusan saya yang teknik lingkungan, teknik penyataan masih jarang juga yang main di sampah. Iya, betul. Iya, dan saya kalau ngomong sampah masih diketawain terus gitu. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi Ngurusinnya sampah. gitu. Atau ada pertanyaan, masih ngurusin sampah nggak? Kan gitu-gitu kan. Tapi dia bilang justru ini pekerjaan yang mulia. Dia bilang karena ini kita langka dan ini sesuatu yang nggak gampang, dia bilang. Nah itu dia cerita itu, kamu tahu nggak, saya tuh orang paling terkenal di Jepang, dia bilang gitu. Kenapa Pak? Ya karena saya sebelum ini kan saya kan insinyur sipil, dia bilang. Saya terkenal karena saya bisa membuat kereta api di bawah tanah, 4 lantai di bawah tanah. Waktu itu kan masih kereta api masih bener-bener baru lah ya, 4 lantai di bawah. Orang pikir ini hebat gitu, saya pinter, saya terkenal banget gara-gara itu. Karena orang pikir pasti susah bikin kereta api di bawah lantai itu, di 4 lantai di bawah itu kan. Ternyata setelah saya jadi kepala dinas kebersihan Tokyo, dia bilang ini mungkin 1000 kali lebih sulit, dia bilang gitu. 1000 kali iya, sulit ya. karena not only engineering gitu, bukan hanya bicara teknologi gitu, karena sangat komprehensif gitu. Dan akhirnya dia juga cerita kenapa Jepang seperti ini ya, salah satunya karena undang-undang sampah di Jepang tuh udah 100 tahun lebih. Undang-undang sampahnya. Iya, jadi pada tuh tahun 84 ya. Nah, makanya saya berpikir wah ini aspek peraturan itu penting sekali. Jadi waktu itu dimulai 2-3 wali kota berkumpul bikin namanya Law Act apa gitu. Jadi ternyata seperti itu kan, mungkin ratusan tahun lalu seperti kita sekarang. Dan sudah mulai ada tentang kesehatan lingkungan dan lain-lain gitu. Nah, hanya seperti itu. Terus kemudian yang menyusun undang-undang sampah itu tidak kurang dari 16 menteri. Jadi aspek kelembagaannya. Di sana. Iya, Jepang waktu itu dia bilang. Saya bilang kok banyak sekali gitu. Lah iyalah Sri, kan kita bicara hukumnya aja kan menteri sendiri. Kita bicara polisinya menteri sendiri. Belum lagi pendidikan, dia bilang. Kemudian ada sampah industri kesehatannya. Iya, ada 16 menteri. Makanya akhirnya ya benar juga sih, itu kan nggak bisa cuma satu menteri aja gitu. Nah gitu dah, akhirnya mulailah saya merekam itu ya, bahwa nggak bisa cuma tukang insinyur gitu. Nah betul, itu tahun 84 ya udah mulai, akhirnya ya mulailah saya juga belajar yang lain gitu kan. Waktu itu recycling juga belum terlalu ini ya, karena saya kongres recycling pertama tuh tahun 86 di Jerman Barat, di Berlin Barat waktu itu kan. Itu baru semacam wacana lah ya. Tapi yang jelas kumpul angkut buang harus beres dulu gitu kan. Sebelum bicara yang lain gitu kan. Iya, supaya tidak ke laut, tidak kemana-mana. Itu belum bicara recycling, belum bicara apa-apa. Tapi waktu tuh WTE dia udah mulai. Jadi TPA dibenerin sama WTE. Nah, kenapa Waste Incineration Plant dipilih oleh Jepang, oleh Singapura? Karena salah satu, kan semua teknologi punya kelebihan kekurangan ya. Betul.
Nah, kelebihannya waste incineration plant itu dia bisa ribuan ton. Dan biasanya minimal yang optimal tuh 1.000 ton per hari. Jadi gede kayak Masif ya. kayak mall. Iya. Kayak kita bikin PLTU gitu ya. Dan dia bisa menelan sampai 90%. Sampah Jadi- yang masuk itu ya. Enggak, jadi bisa 1.000 ton, jadi cuman sisanya 100 ton abu. Oh. Nah, abu ini kan lebih mudah dikirim ke landfill. Ke landfill. Iya, dan tadinya landfillnya 100 hektar, jadi sekarang cuma 10 hektar. Nah, itu kelebihannya incineration plant tuh, dan dia bisa di tengah kota. Kemudian cocok buat kota yang sudah padat, tetapi tidak punya lahan untuk Tidak punya landfill. lahan. Nah, Singapura tuh kan termasuk tipe seperti itu. Betul. Tokyo juga kan, Jepang nggak punya lahan, makanya dia itu sebagai yang utama lah buat mereka waktu itu. Jadi bikin incineration plant dan landfillnya untuk abu. Nah, waktu itu Jepang yang negara-negara lain tuh belum mengenal pemilahan, belum mengenal daur Belum. ulang, Belum mulai. Jadi mereka fokus untuk tanganin dulu. Ya, ditangani. pengumpulan dulu ya yang penting Pengumpulan itu ya. 100% collection. Pengumpulan 100% dulu ya. Supaya tidak ke laut, tidak ke Betul. sungai, itu dulu. Pokoknya kumpulin di tempat yang benar dan bayar. Itu dulu tahapan, makanya saya bilang jangan loncat-loncat. loncat-loncat. Kalau kita bicara circular economy juga kita lihat dulu linear ekonomi kita udah stabil belum. Kumpul angkut buangnya dulu. Nah, kita jangan loncat gitu loh. Jangan, kalau belajar ke luar negeri jangan lihat hari ini tapi lihat sejarah. Sejarahnya dia berapa ratus tahun sampai seperti itu. Kapan dia mulai milah? Berapa tahun dia butuh gitu untuk mendidik itu kan. Jangankan milah. Waktu saya ke Singapura aja, salah satu pejabatnya mengatakan untuk disiplin aja dia butuh 40 tahun. Dari mulai orang meludah sembarangan gitu ya sampai seperti sekarang Singapura, itu dia butuh 40 tahun dia bilang. Dan belum budaya loh Sri, dia bilang. Baru law enforcement. Untuk penegakan hukum aja 40 tahun. Iya, kita boro-boro ya. Iya. Boro-boro budaya penegakan hukum aja kan belum. Kenapa dia sebut gitu ya? Buktinya orang Singapura pun mungkin ke Batam, ke Jakarta malah Ikutan jorok. dan itu pernah saya alamin pribadi ya sendiri waktu di Batam. Itu ada hotel saya mau kebakaran karena ada orang Singapura ngerokok, buang di hotel tuh dibuang ke anduk gitu, anduknya kebakar. Nah, jadi itu baru law enforcement, makanya belum budaya. Nah, yang udah budaya memang Jepang karena tadi udah 100 tahun lebih. Tahun, ya. Makanya kalau orang Jepang kan misalnya makan permen ya, masukin Dikantongin gitu. dulu. Sudah menjadi habit ya. Iya, tapi kalau Jepang butuh 100 tahun, Singapura juga baru 40 tahun, terus Indonesia berapa? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Iya. Harusnya kan udah ada contekan ya. Betul. Nah, undang-undang udah lahir tahun 2008 berarti 14 tahun. Undang-undang pengolahan sampah. Iya, undang-undang pengolahan sampah juga oke lah udah 14 tahun, tapi udah berapa sih yang baca? Nah, seperti itu kan. Ya kita butuh berapa tahun. Tapi yang jelas saya belajar di sini bahwa persampahan itu semacam evolusi gitu. Ada tahapannya. Ada. Iya. Gitu. Jadi ini yang mungkin ingin saya share ya. Mumpung masih dikasih umur ya. Silakan Bunda. Jadi perkara mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Saya mungkin minta maaf karena mungkin apa yang saya bicarakan mungkin akan agak berbeda dengan beberapa yang sekarang sering didiskusikan ya. Tapi justru saya ingin sekali mentransfer ini. Iya, justru kita dan sobat Adupi di sini butuh insight nih. ya, butuh belajar banyak dari Bunda juga. Jadi kalau ke luar Bun. negeri pun kita tidak boleh cuma lihat seperti itu gitu. Betul. Oh, di Jepang sekarang udah begini, di Singapura udah begini, di Belanda begini gitu. Tapi itu berapa tahun sampai ke situ, tahapannya seperti apa? Mungkin mereka udah S3, kita masih SD gitu kan. Ya kan nggak bisa loncat dong gitu kan, harus bertahap gitu. Contoh pemilahan, bagaimana mau memilah tempat sampah aja belum punya, misalnya gitu. Iya. Kalaupun dipilah nanti Dicampur lagi. Campur lagi di truknya. Nah, itu kan makanya itu faktanya ke betul. di Indonesia karena sekarang. harus sistemnya dulu kapan seperti itu. Dan terus terang saya pun masih belajar dan nggak berhenti belajar seumur hidup. Karena ternyata sangat dinamis. Terus kita juga harus mengakui kekeliruan yang pernah kita lakukan gitu. Dan terus terang juga
saya makin hati-hati bicara, makin tahu gitu ya. Ini menarik. Kira-kira kekeliruan-keliruan apa yang pernah misalnya yang nggak tepat lagi untuk di Ya contoh lah tadi istilah organik, anorganik misalnya kan. Istilah-istilah itu. Iya. Nah, sekarang kan juga ada istilah sampah membawa berkah, kemudian apa itu? Nah, itu istilah-istilah gitu. Itu gimana tuh? Ya itu makanya panjang ceritanya. Saya juga bingung cerita 42 tahun bisa dalam 1 jam supaya sistematis gitu ya. Nggak tahu sepotong-sepotong. Jadi bertahap juga sih saya harus cerita tadi ya. Jadi tadi kenapa terus akhirnya itu 5 aspek tadi ya di Jepang seperti itu, di Singapura seperti itu. Ya akhirnya kan saya belajar ternyata ada 5 aspek. Jadi kalau kita belajar ke luar negeri nggak bisa kita cuman teknologinya saja. Dan sekarang itu justru dari 5 aspek itu kita masih banyak fokus bicara ke teknologi. Makanya kita jalan di tempat udah 77 tahun merdeka gitu ya. Contohnya kenapa? Kalau saya wawancara seseorang tentang sampah gitu, Ibu, Bapak kira-kira apa yang terpikir kalau kita bicara sampah? Jawabannya tuh banyak. Daur ulang, kompos, WTE, apalagi sekarang maggot misalnya. Padahal itu kan hanya bagian dari teknologi. Benar. Tidak ada yang bicara hukum, peraturan, hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya. Semua bicara teknologi. Dan itu pun bagian kecil dari teknologi, dari teknis operasional. Betul. Karena kalau kita bicara teknis operasional, kita bicara pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, baru disposal. Nah, sementara yang tadi disebut daur ulang lah itu baru di pengolahan. Pengolahannya. Belum di pengumpulan, belum di pengangkutan. Itu bagian kecil. Jadi berapa persen sebetulnya? Dan menurut saya ini agak overdosis sekarang bicara ini. Bicara itu. Iya, jadi ibaratnya kalau sebuah gajah itu ya kita megang sepotong-sepotong ya Bu ya. Ya, dan salah satu sekarang tadi kenapa ya salah satu yang membuat kita juga sekarang rada mengebulet-bulet gitu ya. Banyak orang yang sebetulnya tidak paham, belum punya ilmu persampahan gitu ya. Saya aja masih belajar. Tapi bicara. Bikin statement. Ibarat orang baru tahu buntut gajah, tapi dia bicara tentang gajah. Ini bahaya kan, mendingan orang nggak tahu. Jadi bilang gajah tuh gampang, gajah tuh ternyata kayak pecut gitu atau kayak cacing gitu. Itu statement. Karena dia baru pegang belalainya. Dan dia jelek-jelekin kaki, jelek-jelekin semua gitu. Nah, di sampah misalnya orang baru tahu daur ulang, wah sampah tuh daur ulang gitu. Baru tahu 3R, wah sampah tuh 3R. Baru tahu kompos, sampah tuh. Baru tahu maggot, sampah tuh maggot. Baru tahu WTE, wah itu seperti itu. Nah, padahal silakan jadi buntut yang baik. Nah, buntut yang baik itu paling tidak tahu dia jadi buntut dan dia harus kenalan sama kuping, jangan jelek-jelekin kuping, jelekin kaki dan lain-lain. Itu makanya untuk belajar persampahan itu harus tahu semua. Jadi kalau ahli buntut ya bicaranya ahli buntut aja. Misalnya dia ahli daur ulang ya dia taunya kan daur ulang. Ngomong tapi spesialisasinya aja. Ada porsinya. Tapi untuk jadi ahli persampahan dia belum bisa. Saya sendiri juga kan belajarnya gitu ya. Di persampahan pun kalau saya bicara incineration plant misalnya, saya masih punya gurunya, ada spesialis. Ada expertnya kompos, lagi ya. Saya juga ada gurunya lagi. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya masih banyak aspek yang bisa dalami dalam persampahan ini ya Bu ya? Iya, tapi yang jelas sekarang itu tadi banyak orang yang tahu sepotong-sepotong, tapi bikin statement. Dan ini mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oke. Padahal pengelolaan sampah ini harus diketahui secara komprehensif ya dari kelima aspek tadi. Dan makanya akhirnya saya melihat banyak kebijakan menurut saya belum pas karena masukannya bukan dari ahli persampahan, tapi karena tadi ya baru 1% orang di dunia yang mengerti benar tentang pengelolaan sampah. Mungkin bisa aja dia baru ahli daur ulang, mungkin juga dia baru ahli WTE, jadi mungkin dia sekolahnya baru ahli energi tapi bicara persampahan misalnya kan, atau dia ahli biologi gitu kan. Beda gitu. Karena juga tadi kalau 5 aspek ada aspek sosial budaya juga kan. Jadi kita
nggak bisa menerapkan teknologi yang di Singapura misalnya diterapkan di Indonesia belum tentu cocok juga, Bu ya. Iya, Karena betul. budaya Indonesia harus dipelajari Harus dulu. dikondisikan Iya. dengan budaya Iya. di Dan sini. setiap daerah juga beda-beda. Nah, Nah. dan banyak sekali contoh juga masalah sosial. Oh, pemilihan di Sumber misalnya kan. Saya juga memperkenalkan pemilihan di Sumber kecepatan. Saya Oh ya? 35 tahun yang lalu saya memperkenalkan itu tahun 87. Oh. Nah, saat saya conference di Jerman itu emang recycling conference ya, dan saya lihat udah ada pameran pilah-pilah gitu. Wah, saya pikir langsung pemilahan itu penting gitu pokoknya. Langsung saya mulai memilah tahun 87, research 2 warna, kuning sama merah waktu itu. Anak-anak bilang, wah ini Golkar sama PDI ya Bu gitu kan. Saya riset itu dan ternyata itu bisa jalan kalau sistemnya selanjutnya udah jalan gitu. Jadi masyarakat mau milah kalau sistemnya ada. Justru yang lebih diperbaikin dahulu itu sistemnya ya. dulu. Baru kita mengajak masyarakat Iya, untuk mengumpulkan dan memilah. Iya. Karena waktu saya bikin sistem di salah satu RW gitu di rumah susun, ada tempat sampah terpilah, ada pengawasan, terus saya bagi kantong plastik 2 warna, gitu. Tapi kalau ini nggak disiapkan, ya kembali lagi kan. Nah, jadi memang harus sistemnya dulu. Sekarang suruh milah padahal truknya, gerobaknya Masih bercampur. nah itu seperti itu. Iya, Jadi karena sistemnya belum ada. jadi Betul, kalau betul, masyarakat sih ternyata mau gitu kan, asal sistemnya udah ada. benar. Dan satu lagi mengenai partisipasi masyarakat, kan tadi ada aspek sosial budaya ya. Masyarakat tuh gampang kok, dalam 1 jam bisa berubah. Gitu. Kok bisa Bu? Saya punya bukti, saya bilang. Tapi ada syaratnya. Kalau sistemnya sudah ada, dia pasti ngikut. Iya. Saya kan tiap tahun ngirim trainer ke Singapura. Kebetulan Inswa punya program training ya, di mana 1 hari di Jakarta, 3 hari di Singapura. Nah, terbang ke Singapura cuma 1 jam setengah, 1 jam lah atau ya 1 jam setengah. Begitu datang ke Singapura langsung berubah, dia langsung disiplin. Disiplin ya. 1 jam setengah dia berubah. Kenapa? Ya karena pemerintah Singapurnya sudah bikin sistem, 5 aspeknya udah jalan. Jadi mereka terpaksa ngikutin sistem. iya. Iya. Jadi yang harus bekerja kan pemerintahnya dulu. Benar. Makanya saya lebih seneng kalau saya bikin training, bikin penyuluhan ke decision maker dulu. Masyarakat makan ngikut. Iya, betul. Contoh misalnya kita ke hotel bintang 5 juga kita nggak berani kan. Buang sampah sembarangan. Karena iya. sistemnya udah sesuai internasional. Jadi sistemnya dulu. Makanya saya kalau bicara dengan beberapa wali kota atau bupati gimana, kebetulan saya kan di Dewan Adipura ya. Masyarakatnya begini Bu, gini Pak. Kalau masyarakat kita masih seperti itu, artinya kita di pemerintahan belum optimal. Iya. Gitu. Nah, bukti orang Singapura juga ke sini, ini dia kan bukan orangnya, kan sistemnya. Itu yang makanya kenapa penyuluhan atau training itu kan harus ke decision maker. Nah, salah satu yang sebetulnya yang sudah pernah dan sudah masih berjalan, kita coba kan kalau tahu mixnya ada program evaluasi Adipura. Ya, Itu tahun 86, kebetulan saya juga ikut yang pertama kali tahun 86 melahirkan masih Pak Emil Salim waktu itu. Itu kan salah satu tujuannya agar wali kota itu menjadikan persampahan itu prioritas. Nah, sebelum ada Adipura, nggak ada wali kota yang bicara sampah. Saya ingat betul Pak Emil Salim waktu rapat, gimana ya Sri supaya wali kota itu bicara sampah, tidak hanya bicara air mancur misalnya gitu, tidak bicara patung gitu kalau. Oh iya udah kita coba bikin program itu evaluasi. Jadi sebenarnya di Pura itu ide awalnya adalah agar menggugah pemerintah daerah untuk membuat sistem pengolahan sampah ya. Menjadi prioritas lah dalam pembangunan. Bukan untuk mengejar penghargaannya. Itu kan salah satu stimulannya. Kita kita hanya punya kayak evaluasi penilaian gitu, ada passing grade ya. Benar-benar. Nah, yang misalnya sudah ada usaha-usaha kita kasih penghargaan. Nah, penghargaannya langsung dari presiden. Jadi bukan hanya hukuman tapi kan penghargaan juga supaya semangat gitu. Untuk menyemangati ya di Pura ya, bukan untuk cari penghargaannya Bukan cari sebenarnya. penghargaan. Betul. Tapi untuk menggugah supaya
ini. Nah, ini kan banyak kabupaten kota nih Bu, dan kita sekarang kalau kita baca berita, Indonesia darurat sampah. Nah, kalau dalam satu kalimat nih Bu, Indonesia ini udah membangun cukup bagus nih, bandaranya bagus, jalan-jalannya udah bagus. Nah, kalau diibaratkan rumah nih Bu, ini Indonesia ini seperti apa ini Bu? Nah itu tadi lagi ini Ya. salah satu sebab ya, salah satu jawaban kenapa gitu. Ya tadi karena hampir semua perencanaan kota di Indonesia awalnya ya itu seperti kayak bikin rumah nggak bikin WC, bikin kota nggak bikin TPA. Benar ya. Betul. Rumah nggak ada WC-nya gitu. Itu yang terjadi sekarang di. Tidak ada di master plan kota tuh, adanya cuma kuburan. TPA nggak ada. DKI sendiri ibu kota, wali kota seperti itu, ibu kota Indonesia. Jadi saya kan mulai bantu DKI tahun 80 gitu ya. Itu buang sampah itu bukan ke TPA yang didesain, tetapi ke lahan kosong. Yang paling terakhir itu lahan kosong di Cakung Cilincing, yang sebetulnya untuk jalan tol. Jadi dibuang ke lahan kosong, nggak ada desainnya. Jadi saya bikin rumah nggak bikin WC gitu kan. Rumahnya bagus, ruang tamu bagus, tapi buangnya di kebun tetangga gitu kan, atau di kebun kosong orang punya lah gitu kan. Jadi bukan karena miskin, tapi ya gitu budaya. Makanya aspek sosial budaya yang keempat. Yang kedua juga pengetahuan orang tentang ini. Iya, tentang pengelolaan sampah. Jadi karena waktu di desa kita nggak pernah ada dana khusus, ada effort khusus untuk ngolah sampah ya. Karena waktu di desa zaman dulu kan kita masih sampahnya belum ada plastik dan lain-lain ya. Kita masih punya kebun, punya lahan luas, kita cuma kubur gitu kan. Terus kita buang air besar segala di sungai Di gitu jamban, kan. iya. Nggak punya jamban kan di sungai, tapi penguraian secara alam kan masih bisa self purification gitu kan. Misalnya kita pup di sini, desa kita masih jauh lagi tetangga gitu kan, di sana udah mulai terurai secara alam gitu kan. Jadi tidak ada kita punya budget khusus, punya pikiran khusus untuk itu gitu. Nah budaya desa ini kan dibawa ke kota, nggak ada sungai, adanya got gitu kan. Adanya got. Jadi badannya aja di kota, tapi cara berpikirnya Masih masih sama seperti di desa, primitif. Apalagi sekarang sampahnya juga kan bukan hanya sampah daun ya, bukan hanya sampah daun pisang dan lain-lain ya. Itu perubahan itu yang susah gitu. Jadi berencana kota seperti rumah nggak punya WC, bikin kota nggak bikin TPA. Contohnya ya DKI sendiri. Jadi dibuang, saya ingat di Cakung Cilincing waktu itu. Nah begitu mau di jalan tolnya dibangun, diusir dong. Nah akhirnya kan nggak ada lahan lagi, padahal perlu ratusan hektar karena 8.000 ton kan. Akhirnya di tetangga lah di Bekasi 100 hektar. Inilah Bantar Gebang ya. Iya Bantar Gebang. Jadi kita WC-nya di tetangga, nggak punya WC di dalam rumah sendiri. Ini perumpamannya lucu banget nih. Jadi untuk bupati-bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang perlu ini ya, mencamkan ini ya, Iya, bahwa betul. selama ini kita ya bangun kota atau kota kita bagus-bagus, tetapi kita lupa untuk membangun toiletnya. Iya. Seperti Gitu. permisalan tadi ya, jangan sampai kita sibuk untuk mempercantik Ruang tamu, ruang makan, tapi lupa teras. Iya, kalau akan di kota kan toiletnya. airport kita udah bintang 5 ya, hotel udah bintang 5, shopping center, jalan tol udah bintang 5. Tapi TPA belum ada yang bintang 5, bintang 1 pun nggak ada. Nah, dari segi pendanaan juga begitu. Bikin ruang tamu dia misalnya 200 juta, tapi WC mungkin cuma 1 juta. Padahal ya, teori yang benar justru WC itu lebih mahal dari ruang tamu. Setuju nggak? Nah, itu gimana tuh, Bu? Saya belum Iya, nangkap makin clue-nya di seperti mana. apa tuh? Itu udah aspek pendanaan. Kenapa? Karena kalau WC itu perlu teknologi, Pak. Dindingnya aja harus dinding yang kedap air. Terus ada leher angsa, harus ada ventilasi. Iya. Terus harus ada septic tank. Lantainya nggak boleh licin, harus ada khusus. Kalau nggak ada itu semua namanya bukan WC. Nah, tapi kalau ruang tamu pakai tikar juga nggak dosa kan? Ya paling dibilang kere aja gitu. Tapi nggak dosa kan? Iya. Boleh aja kan? Tapi kalau WC nggak bisa.
Kadang-kadang orang dilihat Terbalik. dari WC-nya itu ya. Kalau Iya. WC-nya rapi, bagus, wah orang akan apresiasi Iya. ya ke pemilik rumah Jadi ya. kalau kita bicara sosial budaya, kalau kita lihat bicara budaya ya, kalau saya melihat budaya seseorang, rumah orang, pertama lihat tempat sampah dan WC-nya. Benar. Saya nanti kantor Adupi juga saya lihat WC-nya kan, gitu. Nah, itu keterkaitannya dengan tema kita nih, kebersihan adalah investasi. Itu gimana maksudnya itu? Bagaimana kebersihan ini bisa menjadi dianggap sebagai investasi Iya, gitu loh. karena orang tanya investasi ini uang, Ya, tanah. kalau kita bersih itu investasi Iya. sih gitu. Nah, gini, sekarang kenapa orang nginepnya di Singapura padahal proyeknya di Jakarta? Lebih nyaman mungkin kotanya atau Karena salah satu investasi Singapura adalah clean and green. Wah, itu ya cluenya. Kenapa orang nginep di hotel bintang 5 meskipun mahal? Karena bersih bersih. dan rapi gitu ya. Iya, kita lihat hotel kan langsung WC-nya. Hmm. Terus kita lihat masuk ke hotel bintang 5, apa yang paling mahal? Tempat tidurnya kah? Atau kamar mandinya kah? Kebersihannya, benar. Dan menurut manajer hotel, 60% investasi dia tuh di kebersihan. Kebersihan. Kita lihat aja di hotel, di kamar gitu kan, bintang 5. Yang bagus kan toiletnya. Kalau tempat tidurnya mungkin biasa aja. Lobby juga biasa aja. Dia bilang 60% di situ. Tapi dia yakin hotelnya akan laku. Oke. Nah, artinya kalau kita misalkan Indonesia nih kan seperti sorga yang terbentang aja ya, Betul. sudah indah sendiri. Iya. Tapi kalau kita nggak bangun toilet yang bagus, Iya. ini jadi investasinya akan turun ya Bu ya. Iya, betul. jadi kalau gini. Pariwisata, Benar. Jadi dan misalnya kalau lain-lain gitu ya. kampung kita bersih, kampung kita aman, harga rumah naik, ya enggak? Mm-mm. Kesehatan naik. Makanya kita bicaranya benefit, bukan hanya profit, bukan jual kompos atau jual apa. Situ, yang itu yang harus kita Itu lakukan. bonusnya ya. Iya. Itu mah bonus. Kompos. Betul. Sampingan lah, bisnis sampingan itu. Karena tujuan dari pengelolaan sampah di pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Sampah adalah untuk kebersihan lingkungan dan Dan kesehatan. kesehatan masyarakat. Dan memang bisa dijadikan sumber daya kalau melalui satu proses. Ada teknologi lagi. Nah, gitu itu ya. kan biaya. Nggak bisa sampah adalah sumber daya, sampah adalah berkah. Bisa jadi sumber daya kalau melalui satu proses. Prosesnya itu kan biaya. Betul. Salah satu jenis pengolahan gitu lah. Iya, betul. Jadi Kalau- tujuan sampingan aja ya sebenarnya. Iya. Kalau memang sampah sumber daya nggak ada yang tercecer dong, pasti orang ngambil rebutan di jalan Benar-benar. gitu loh. Dan kalau memang sampah itu uang, sampah itu emas, ya saya kirimlah 100 truk ke rumahnya. Yang benar tuh kebersihan adalah investasi, sampah adalah tanggung jawab. Oke. Kebersihan investasi, sampah Sampah adalah tanggung Tanggung jawab. jawab. Tuh. Makanya di sini di Ininya. buku saya sampahku tanggung jawabku. Syukur-syukur suatu saat bisa milah, minimal punya tempat sampah dulu. Dan saya biasanya kalau pendidikan ke warga itu di sosial budaya di buku saya tahap pertama itu kan kita bicara peraturan juga ya. Ada Iya. peraturan tuh mulai undang-undang sampai peraturan tingkat RT ya. Iya. Nah, peraturan tingkat RT yang paling sederhana tuh misalnya setiap rumah harus punya tempat sampah. Itu dulu. Karena minimal itu ya. jangan ujuk-ujuk milah. Karena banyak yang belum punya tempat sampah. Betul. Terus peraturan kedua sederhana juga, bahwa tempat sampah itu harus dicuci. Tempat sampah itu harus cantik, tempat sampah itu harus bersih. Ya. Sama seperti kita nyuci gelas, nyuci motor, nyuci mobil. Itu peraturan yang sangat sederhana. Nah, peraturan ketiga, belajar menaruh sampah di tempatnya. Itu dulu supaya nggak ke sungai ke mana. Keempat, baru kalau udah itu bisa belajar milah. Baru bicara daur ulang. Kan ada tingkatannya. Kalau kita tuh nggak bisa SD sekarang, SMP sekarang, gabruk semua. Iya, jadi ada step by step atau Iya, prosesnya ya iya. yang harus Perkara ada dilalui. 1% penduduk, 2% penduduk yang sudah mulai milah, oke. Makanya di program ini program jangka panjang. Kalau untuk program jangka pendek nggak bisa, karena udah ribuan ton. Ibarat
rumah udah kotor ya harus nyapu, ya kan? Bukan milah kan? Saya bilang, ya kan? Nyapu betul. dulu kan? Betul. Iya, kalau udah kotor rumahnya sapu dulu. Harus sapu. Iya, bukan milah dulu kan? Ya harus ditelan dulu. Sekarang Jakarta 8.000 ton per hari. 10 hari udah berapa ton gitu kan? Nggak bisa, nggak ngejer kalau kita bicara pemilahan kan. Orang udah masuk ICU, yang nggak bisa pakai vitamin lagi. Pokoknya masa krisis harus lewat dulu, operasi dulu kata dokter kan. Nggak pikir duit macam-macam, pokoknya operasi dulu. Mau operasi besar gitu kan. Setelah ini beres, udah sembuh, oke, lanjut cukup vitamin gitu kan. Iya, terapinya. Nah sekarang kalau kita mau jujur juga di Indonesia yang udah milah mungkin kurang dari 2% penduduk kan. Yang kita pikirkan 98% ini kan. Iya. Yang belum memilah. Iya, itu yang dipikirin, yang TPA yang sudah stadium 5, yang udah bom waktu, sampah udah ke laut, itu kan udah kecelakaan besar. Sampah ke laut itu kan udah kriminal kan. Nah, yang pemilahan mungkin baru di bawah 2% lah. Tapi justru ini di blow up seolah-olah udah masyarakat kita udah milah, dan padahal sekarang tuh masih sporadis. Parsial yang sudah mulai ada yang milah, ada yang bikin bank sampah, dan itu kan aja gitu, dan sifatnya masih sukarelawan dan masih sifatnya hobi. Belum terbentuk secara sistem ya. Yes. Makanya nggak bisa sustain. Iya. Ya insentifnya pun baru salaman dengan pejabat, foto-foto gitu kan. Belum dibayar dengan benar gitu kan. Makanya banyak sekali bank sampah ada juga yang tidak jalan, TPS 3 juga tidak jalan, nggak sustain gitu loh. Nah belum sistem. Tapi ini sekarang justru kan seolah-olah gitu. Padahal sementara TPA yang sudah stadium 5 hampir semua jarang dibicarakan. Makanya saya punya WA group khusus TPA. Kayaknya Ibu Yanti ya, saya kumpulin Pemda, saya belajar dari keluhan-keluhan mereka. Saya kemarin aja baru inget, kita kan begitu bensin naik ya gitu aja ya. Tapi salah satu teman saya di daerah yang kepala dinas di Kalimantan sana, ibu-ibu, dia langsung bingung begitu bensin naik, kenapa Pak? Dia sudah punya dia punya bensin untuk truk sampah sampai Desember. Tapi begitu ada kenaikan, ini cuma bisa sampai Agustus. Terus dari Agustus ke sana dia mau ngangkut pakai apa? Oh, ini Pemda ya. Iya. Jadi kita juga belajar dari hal seperti masalah tapi ini jarang di blow up. Karena sekarang tuh bicara selalu tadi circular economy lah, daur ulang, seolah bicara sampah tuh langsung daur ulang. Padahal daur ulang itu kan salah satu. Dan itu pun suatu saat daur ulang juga harus ditempatkan di industri jasa, sebetulnya ditempatkan dengan benar, karena yang mendaur ulang tuh berjasa kan. Saya harus bayar. Makanya saya selalu bilang ke Bu Christine, apapun yang Bu Christine pikir saya pokoknya harus bayar ke Bu Christine. Mau Bu Christine jadi apa, karena berjasa mengolah sampah saya gitu kan. Jadi teman-teman di Adupi ini sebenarnya harusnya dibayar. Nah, karena sudah mengolah. Ya, membantu mengolah. Contoh ya, saya buang ke PPLI, Pusat Pengolahan Limbah Industri. Teman-teman dokter B3 itu ya. B3 itu berapa Pak bayarnya saya ke sana? Benar sih. 10 juta per ton. 10 juta per ton. Berarti treatmentnya ke teman-teman pendaur ulang juga segitu ya? 10.000 per kilo. Misalnya saya buang cartridge bekas suntikan lah apa gitu ya, 10.000 per kilo. Nah perkara dia mau jadi apa jadi. Nah sekarang kalau sampah nggak sampai 10 juta, hitungan kita kan cuma sampai 700.000, 800.000 lah ya. Per tonnya ya. Misalnya saya ke TPA tuh 500.000, kalau ke WTE 700.000 gitu kan. Nah ini yang mungkin harus kita pikirkan secara holistik supaya kegiatan daur ulang kita ini betul-betul dihargain gitu lah. Sehingga teman-teman yang daur ulang itu bisa bayar pajak, bisa bikin IPAL, karena dia nggak perlu beli bahan baku, justru kan dibayar gitu kan. Dan kalaupun suatu saat jadi suatu produknya bisa dijual murah kan, karena kita kan sudah dapat income yang utama, bisa bersaing gitu kan. Itu
itu yang mungkin meskipun orang bilang ini mimpi, tapi juga dulu saya bikin undang-undang dibilang mimpi. Itu buktinya akhirnya lahir juga undang-undang sampah, karena waktu saya mengusulkan undang-undang tahun 2000, lahirnya 2008 ya. Undang-undang yang nomor 18 tahun 2008 itu itu ya. 8 tahun, dan sempat saya dibilang agak gila waktu saya mengusulkan undang-undang tuh. Saya bilang nggak apa-apa agak gila daripada agak waras. Gitu. Agak waras kan orang gila, saya bilang. Jadi karena saya belajar dari teman yang Jepang itu, Jepang bisa begitu ya karena undang-undangnya udah ratus tahun yang lalu gitu kan. Jadi tadinya ya nggak perlu lah, masa sampah bikin undang-undang, nanti B3 juga bikin cukup permen, cukup perda kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah sih, akhirnya kan memang DPR 2 periode 2 presiden cukup mendukung waktu itu. Jadi malah ini hak inisiatif DPR gitu. Malah waktu Menteri LH yang didorong-dorong oleh DPR supaya segera gitu. Dan ternyata 8 tahun tuh menurut teman-teman DPR itu termasuk cepat loh Bu, 8 tahun katanya. 8 tahun membuat undang-undang. Karena dibilangin saya ada dukun beranaknya. Itu gitu. lama lah Bu. Justru pada tahun 2005 kan kita juga mengalami insiden tuh Bu ya di dunia persampahan. Betul, itu betul-betul 2005. Jadi 2000 kan udah mulai diusulkan bikin draft akademis. Karena tahun 2000 juga udah ada masalah TPA Bantar Gebang. Ada 2 orang longsor meninggal di situ. Di tahun 2000. Terus akhirnya saya usul itu kan pada saat kita bicara di DPR. Waktu saya masih mewakili BPPT. Ada beberapa kementerian diundang. Nah, akhirnya ide saya diterima waktu itu sama si DPR. Oh iya kayaknya harus bikin nih undang-undang nih gitu. Coba Menteri LH bikin draft akademis. Nah, sampai 2005 draft akademis itu belum menjadi perhatian masih dilaci tuh ya, udah 5 tahun ya. Nah, begitu 2005 ada kasus Lubis Gajah. Akhirnya saya push lagi kan. Nah, kebetulan DPR-nya juga udah baru. Semangat juga. Nah, menterinya waktu juga udah Pak Rahmat Witoelar. Akhirnya akhirnya 5 tahun itu 2005 terus 2008 kan 3 tahun ya. Jadilah gitu. Tapi waktu itu juga alhamdulillah saya dapat jalan. Saya jadi nulis surat ke presiden waktu itu sebagai inswa. Karena kebetulan saya ikut rombongan presiden ke Cina dalam rangka Energy Forum. Waktu itu ke salah satu kunjungan di Shanghai itu Waste Incineration Plant, Waste to Energy kan. Jadi saya diminta mendampingi rombongan presiden waktu itu. Nah, pulangnya kan saya bikin laporan perjalanan. Iya. Saya bikin laporan, tapi bahwa kalau kita mau kerjasama dengan Cina, dengan siapapun 5 aspeknya, jangan hanya teknologi aja gitu kan. Nah, terus ngomong-ngomong draft akademis undang-undang kita udah 1 bulan nih di kantor presidennya gitu. Akhirnya lahirlah itu 2007 akhirnya 2008 Mei lahir, karena alhamdulillah saya dapat kesempatan langsung nulis gitu ya. Nah, terus pejabat-pejabat di kantor presiden, "Wah, ini bagus nih Bu," dia bilang gitu. Jadi yang bikin laporan perjalanan mungkin cuma saya. Jadi Jadi memang intinya yang diedukasi dulu memang decision maker. Ya benar, karena mereka bisa membuat sistem ya Pak ya. Dan bisa membuat keputusan. Untuk masyarakat ikut juga. Oke, baik ya, kita udah mendengar dari Bu Enci banyak sekali banget Pak masalah-masalah yang tentang pengolahan sampah ini, dan mudah-mudahan kita ke depan nggak ada musibah dulu baru kita boro-boro untuk mengatasi masalah sampah betul. Baik pemirsa, untuk topik-topik berikutnya kita akan bahas lebih lanjut bersama Ibu Sri Bebasari. Betul. Untuk membahas lebih detail tentang buku ini, yaitu Kebersihan Adalah Investasi. Nah, di sini kita akan membahas nanti ke depan 5 aspek yang ada dalam buku ini, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini bisa langsung dilihat di running text di bawah. Nah, nanti bisa menghubungi Sekretariat Adupi atau di Inswa. Silakan teman-teman lihat di running text di bawah ini. Terima kasih Bu Enci atas kehadirannya, dan nanti kita lanjut dengan edisi berikutnya.